lagi hamil? Ibu lagi hamil, Bu? Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini ngapain Ibu malam-malam lagi hamil? Ibu kesini nyariin siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslos, berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan saya kali ini bareng sama Saifi. Gimana kabarnya nih, Mas? Sehat, Mbak. Alhamdulillah, lama nih ya kita nggak jumpa ya, Mas ya? Iya, Mbak Isma, gimana? Iya, alhamdulillah. Puasanya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar, Mbak. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini semoga teman-teman di rumah juga dalam menjalankan ibadah kalian berpuasa semuanya dilancarkan ya teman-teman ya, dan selalu diberi kesehatan teman-teman. Amin. Ya, ini tuh saya sama Saifi di sebuah lokasi. Tapi ini itu sebenarnya memang ada sesuatu teman-teman. Jadi gini, ini tuh belum lama ya teman-teman ya. Belum lama, baru beberapa bulan. Katanya di sini itu ada beberapa orang yang tiba-tiba itu mereka kayak mendadak tiba-tiba memiliki banyak uang, terus kayak yang mereka inginkan itu langsung gitu teman-teman, langsung terkabul gitu. Kayak misalkan saya ingin mobil ya teman-teman ya, itu depan rumah langsung ada mobil gitu. Cuma ini yang jadi pertanyaan itu kenapa gitu, ini dari mana asalnya kayak gitu teman-teman. Dan katanya orang-orang di sini tuh kayak yang biasa mereka itu kayak berhijab ya teman-teman ya, itu tiba-tiba mereka melepas hijabnya. Orang-orang di sekitar pun bingung, ini kenapa ya, tapi kok dari status sosialnya teman-teman itu juga berubah semenjak mereka kayak lepas hijab, terus penampilan mereka berubah kayak gitu teman-teman. Ini aneh juga teman-teman. Ini sebenarnya dari sebelah sana ada sesuatu ya teman-teman. Kelihatan Mas kalau disenterin tuh, atau mungkin hewan ya Mas ya? Kayak berisik amat yang di atas ya. Iya, atau ada orang ya? Assalamualaikum. Soalnya kayak pergerakan alat kaki ya Mas ya, Iya, Mbak Isma. tapi ini dari atas teman-teman, nggak kelihatan ya Mas ya, tapi masih gerak loh. Astagfirullah. Iya mungkin Mas coba dari sebelah sini Mas, kelihatan nggak? Tapi saya nggak lihat sih Mas. Ini tadi memang ada sosok di situ Mas, cuma setelah saya lihat ini yang dari tadi gerak-gerak nih bukan dari sosoknya Mas Evi teman-teman, tapi ini tuh dari nggak tahu entah itu hewan atau mungkin ada orang di sana juga nggak tahu Mas. Hewan atau gimana? Ya semoga aja sih hewan ya teman-teman ya, soalnya ini juga kelihatannya tempatnya udah kayak jarang banget ada orang kesini nih. Ini aja udah tinggi-tinggi banget, terus untuk jalan aja ini sempit banget teman-teman. Kalau misalkan ini sering dilewati sama orang ya, pasti ini tuh yang buat jalan agak lebar, terus kanan kiri juga rumputnya nggak sampai kayak gini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yaudah teman-teman, ini kita lanjut aja ya jalan ke depan ya, soalnya saya rasain ini tuh kita harus mengikuti jalan ini teman-teman. Meskipun jalannya kecil ya, saya juga nggak tahu ini nanti di ujung sana akan ada apa. Yang jelas semoga aja nanti kita menemukan sesuatu gitu teman-teman, karena ada orang yang udah bilang ke saya, Mbak Isma nanti ikutin jalan yang itu aja, yang satu di situ nanti ada jalan satu, Mbak Isma ikutin lurus, kalau ada kayak belokan kayak gitu jangan belok gitu teman-teman. Ya udah kita ikutin jalan ini aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, kok ke depan ini ya pohonnya makin gede-gede gitu. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, bener, ini pohonnya udah tinggi-tinggi banget tuh, tapi suara yang tadi udah gak ada ya Mas ya? Udah suaranya, Mbak. Mbak. Itu ada siapa? Ada orang, Mbak. Ada orang ngapain kesini, coba samperin aja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Bu, Mbak ini siapa? nama saya Isma, Bu. Aduh, ibunya lagi hamil. Ibu lagi hamil, Bu. Iya mbak. Astagfirullahaladzim. Ini ngapain ibu malam-malam lagi hamil? Ibu kesini nyariin siapa, Bu? Tadinya kan saya kira saya di jalan raya mbak, banyak banget orang. Hah? Astagfirullahaladzim. Orang miskin mbak, butuh uang banyak. Oh, untuk biaya persalinannya ya besok. Saya nggak punya uang. Jadi ada yang mengajak saya, katanya kalau mau uang banyak suruh ikut sama dia. Saya ikut mbak. Oh, jadi waktu ibu di jalan itu, ibu bertemu dengan seseorang. Terus orangnya itu tiba-tiba nawarin. Terus ini dia langsung bilang, ibu lagi butuh uang ya, kayak gitu sama ibu. Iya. Tanpa ibu kayak ngobrol dulu sama dia. Tidak. Ibu kenal nggak sama dia? Nggak kenal mbak. Astagfirullahaladzim. Nggak kenal, teman-teman. Kan saya mukanya aja saya nggak lihat mbak. Nggak lihat. Semuanya tertutup mbak. Berarti kayak dia itu kayak menggunakan ini juga, cuma kelihatan matanya aja gitu. Tapi dari suaranya kan ibu dengar itu kira-kira perempuan apa laki-laki? Suara laki-laki mbak. Oh, suara laki-laki. Terus ibu mau aja gitu ikut. Dia mau, katanya saya akan makan uang banyak. Tapi dia bilang nggak, kayak ibu nanya saya harus bekerja atau gimana gitu. Ternyata saya kira kan saya suruh kerja gitu mbak. Saya diajak ya saya mau. Dibawa ke sana mbak. Ya kan saya lihatnya ini jalan ramai banget mbak, banyak orang lewat gitu. Oh, berarti ibu tetap melihat bahwa jalan ini tuh jalan raya. Terus ibu lihat memang banyak orang yang lewat sini. Tapi ibu ngerasa nggak kalau orang-orang yang lewat itu kayak aneh? Kayak waktu ibu nyapa, dia diem aja. Atau dia... Yang ngomong mbak semuanya diam mbak. Astagfirullahaladzim. Mungkin yang sama saya itu. Berarti ibu udah kayak waktu di jalan sama yang ngajak ibu sambil ngobrol, terus ada orang, ibu udah coba kayak menyapa mereka, tapi mereka itu diem. Diam aja, nggak ada yang ngomong tuh mbak. Wah, aneh banget ya. Astagfirullahaladzim. Terus setelah itu gimana, Bu? Terus saya dibawa ke sana, dan ternyata saya di sana itu suruh menyembah satu pohon besar. Hah? Saya disuruh murtad mbak. Murtad? Maksudnya keluar dari Islam, Bu? Tuh. Astagfirullahaladzim. Terus pas saya bilang saya nggak mau, semuanya itu berubah mbak, jadi seperti ini, jalannya hilang mbak, jadi seperti ini, seperti ini. Saya lari-lari mbak. Astagfirullahaladzim. Aduh, teman-teman, ini jangan-jangan ini yang orang-orang sekitar sini itu rasakan ya, teman-teman ya. Ini ibu ini hampir aja dia mau keluar dari Islam, tapi karena mungkin ibu ini kekeh ya sama agamanya, jadi dia itu ini teman-teman nggak mau keluar. Terus akhirnya dia menolak dan dia sadar di tempat yang seperti ini, teman-teman. Kata dia pun tadi teman-teman dengar kan, dia kayak di jalan biasa gitu, jalan raya, banyak yang lewat, tapi ketika ditanyain itu nggak ada yang jawab. Ini tadi Mas Evi lewat sini lihat ada orang kayak gitu nggak? Nggak lihat. Ini berarti mungkin ya teman-teman ya, ini menurut saya teman-teman, ini misal ya Mas Evi, kalau Mas Evi yang ada di posisi ibu ini, Mas Evi yang ditawarin untuk mengikuti yang mengajak dia ya teman-teman ya, yang katanya pakaiannya tertutup, dia laki-laki itu teman-teman, ini mungkin Mas Evi juga bisa, yang Mas Evi lihat itu di sini kayak jalan biasa, kayak normal aja, ada orang juga Mas. Iya, ini kayak Mas Evi nggak diajak untuk melakukan hal itu ya, Mas Evi lihatnya seperti ini keadaan yang sebenarnya. Cuma tadi Mas Evi ngerasain di situ kayak ada pergerakan ya, yang tadi itu. Nah, mungkin itu juga termasuknya teman-teman, bisa jadi. Mbak kebingungan mbak, bisa berada di hutan seperti ini mbak. Iya, terus
Ibu berarti udah jalan jauh banget dong, Bu? Saya sempat lari kecil, Mbak. Duh, Nggak takut dikejar, Mbak, sama dia, Mbak. Baru saya bisa lari, Mbak. iya, Bu. Berarti itu dia langsung cuma kayak menjanjikan Ibu langsung dapat uang banyak gitu, Bu. Ya, itu saya bisa menyembah pohon yang sangat besar, Mbak. Itu gini, Bu, dia bilang cuma kali ini aja Ibu harus menyembah pohon itu. Enggak, Mbak. Saya suruh sering datang ke sini, Mbak. Oh, berarti kayak sama aja ini ya, teman-teman ya. Kayak Ibu itu jadi beribadahnya itu ke sini. Iya, Mbak. Harus misalnya teman-teman, jangan sampai teman-teman. Aduh, Baru saya bisa kabur, Mbak. Pas dia lagi ritual, Mbak, saya kabur, Mbak. Ibu tahu nggak ibunya berapa duit? Cuma saya nggak di rumah, Mas. oh, Mas pergi kerja, katanya kerja udah sekitar 6 bulan nggak pulang-pulang. aduh, pantas aja teman-teman Ibu kebingungan cari biayanya ya. Iya, pas saya ditinggal pas hamil 1 bulan, Mbak. Hmm, Yang mau cari kerja iya, nggak pulang-pulang. astaga. Sabar Ibu ya. Ini Ibu ini belum belum melakukan yang diinginkan sama mereka, Mas Evi. Ini mohon maaf, Bu. Ibu waktu di sana lihat ada orang lain nggak? Atau cuma yang ngajak Ibu aja? Nggak ada, Mbak. Cuma orang yang ngajak saya aja, Mbak. Oh, berarti ini bisa disimpulkan bahwa dia itu ini teman-teman kayak membawa korbannya ya teman-teman ya. Itu hanya satu orang. Mungkin nanti hari berikutnya dia juga akan bawa orang lagi ke sini gitu teman-teman. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Iya, karena kalau kayak gini itu biasanya nggak cuma satu orang atau satu dua orang, sebenarnya ini banyak teman-teman. Makanya identitas mereka itu disembunyikan kayak dengan berpakaian yang sangat tertutup gitu ya teman-teman. Pertama saya datang ke sana sih kelihatannya banyak orang, Mbak, tapi aneh semua, Mbak. Orangnya, Mbak. Ya, semuanya pada menyembah ke pohon itu, Mbak. Iya, Tiba-tiba hilang semua, Mbak. iya itu karena kayak itu. Iya, ih, kenapa Mas? Iya Mas, udah Mas biarin aja Mas. Jangan, itu yang ngejar saya, Mbak. Nggak apa-apa Bu, Ibu sama saya di sini aman kok Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Evi, biarin aja. Jangan jangan kayak fokus ke sana, nanti malah Mas Evi jadi ikut-ikutan kayak Ibu ini mau dibawa ke sana. Nggak mau kan? Nah iya, iya Bu, itu tadi ya Bu, karena itu bisa dibilang cuma tipuan buat Ibu aja supaya Ibu itu kayak mau mengikuti jejak mereka Bu. Iya, tapi alhamdulillah banget Ibu itu mau menolak dia meskipun Ibu sekarang sedang kepepet, sekarang perlu banyak biaya untuk biaya persalinan Ibu, tapi Ibu masih tetap dengan pendirian Ibu, gak mau murtad. Ini bagus banget Ibu. Ya alhamdulillah banget, Masya Allah. Kalau suruh motor saya nggak mau, Mbak, walaupun uang banyak. Iya, karena itu semua gak sebanding ya teman-teman ya. Ini nanti kita bantuin ibunya aja untuk biaya persalinannya ya Mas Evi ya. Iya. Makasih, Mbak. Iya Ibu, iya Ibu sama-sama. Nanti saya bilang ke teman-teman las-las juga, semoga aja sih teman-teman semuanya tuh mau bantuin untuk biaya persalinan Ibu ya Bu. Mbak, makasih banyak. Iya, karena Ibu tuh udah baik banget kayak gini. Ini Ibu namanya siapa Bu? Mas saya, Mbak, Sawiyah, Mbak. Oh Ibu Salia, Ibu rumahnya dekat sini. Saya bingung, Mbak. Oh iya, Jauh dari sini, Mbak. aduh, ini itu tadi depan jalan apa namanya ya Mas ya? Oh, jalan Terowongan, Mbak. Mungkin itu jalan ke tempat rumah saya, Mas. Oh, berarti Ibu ini sebenarnya aslinya orang sini juga ya Bu ya? Mm-mm. Iya, ini dekat, nanti mungkin kalau Ibu udah keluar dari sini Ibu udah paham jalan di depan. Iya, Mbak. Ya, ini ya teman-teman ya.
baik banget. Ini saya jadi ingat, saya pernah dengar cerita pada saat itu memang ada ya teman-teman ya. Ini waktu itu di zaman Nabi teman-teman, ini saya juga dengar ceritanya dari guru saya. Katanya dulu juga sempat ada orang yang kayak gini teman-teman, dia itu murtad, dan setelah murtad teman-teman, nauzubillah min dzalik ya, itu ketika beliau itu meninggal teman-teman, jasadnya itu nggak diterima di waktu dimakamkan, itu nggak diterima teman-teman. Iya, nah iya teman-teman, jangan sampai itu jasadnya benar-benar, kan ini misal siang dia dimakamkan, setelah malam tuh pagi-pagi ada orang yang datang ke situ, itu jasadnya udah di luar. Nah saat udah di luar, dikuburkan lagi di beda pemakaman teman-teman, tiba-tiba udah keluar lagi, dan akhirnya teman-teman jasad itu dibiarkan membusuk di situ. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang kayak gini teman-teman. Ini saya juga dengar informasi juga ada berita yang kayak gini, tapi ini saya nggak sebut itu kotanya mana teman-teman. Ada yang kayak gini untuk murtad dan mengikuti yang lain, dan diberikan ada uang, ada beras dan lain sebagainya gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah di situ tuh langsung kuat ya menolak yang kayak gituan. Jadi di sana juga udah aman, terkendali. Ini ibu, ini saya harus selesaikan yang ini nih Mas Evi, biar nggak ada korban-korban lagi di sini. Ibu bisa anterin saya nggak bu? Berani mbak, saya takut. Iya ibu. Kalau mbak mau ke sana ini lurus aja ke sana mbak, jangan belok-belok. Ada pohonnya besar, pohon cuma satu mbak, tapi pohonnya aneh mbak. Aneh gimana bu? Pohonnya itu hitam semua mbak. Hah? Daunnya juga hitam mbak, semuanya serba hitam mbak. Kalau di sini kan lain pohonnya tuh, tapi ini kalau di sana hitam semua mbak. Iya ya, iya teman-teman, ini Mas Evi bisa di ini tuh, ini daunnya masih hijau ya teman-teman ya. Ini Mas Evi lihat ke ini kan masih hijau tuh juga kan daunnya kan. Kenapa Mas? Wah, Jangan-jangan yang ngejar saya mas. enggak bu, aman. Ini saya harus lanjut, saya harus menemukan pohon itu yang katanya hitam semua teman-teman, hitam semua sampai daunnya juga hitam, ini serba hitam. Dan ini ibu juga nggak mungkin kalau ikut dengan saya, ibu juga sedang hamil. Ini Mas Evi balik sama ibunya nggak apa-apa? Nggak, saya lanjut ke sana aja, nggak apa-apa. Iya, nanti kalau misalkan ada apa-apa, saya langsung hubungi Mas Evi dan teman-teman kok. Gak apa-apa, Mas Evi. Gak apa-apa, aman kok. Yang penting handphone tuh jangan ini ya. Semoga aja sih ada sinyal. HT juga jangan sampai ini ya. Saya bawa HT sama handphonenya. Nanti saya kalau habis ngadain itu saya langsung aja. Iya boleh. Mati ya mbak, Iya, jangan pulang dulu. bentar bu. Ini saya takutnya nanti bu di jalan ada yang gangguin. Saya takut sama janinnya ibu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya bu. Rambutnya kelihatan ibu. Mungkin karena tadi ibu lari-lari ya bu. Larinya saya nggak karuan. Digandeng ya Mas Evi ya. Saya kesana duluan ya Mas. Hati-hati loh ya. Hati-hati Mas.